Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Lantunan puji anu didendangkeun ku para malaikat-malaikat Allah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian anu yang disenandungkan oleh seluruh makhluk Allah, bebatuan, pohon-pohon, termasuk pesawat terbang, semuanya memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga tercurah untuk baginda alam, Nabi akhir zaman, yang sababiah adanya sang baginda Allah menciptakan gunung-gunung, Allah menciptakan lautan, Allah menciptakan hutan-hutan, Allah menciptakan perkampungan, perkotaan, Allah menciptakan sains, teknologi, termasuk pesawat terbang. Itu adalah sababiah sang baginda alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadisul qudsi yang diucapkan oleh baginda, laulaka lamma khalaqatul aflaq. Bila tidak ada engkau wahai sang baginda, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Maka wajiblah kita bersyukur dengan adanya sang baginda. Di malam ini kita merayakan atau mentakzim dengan adanya kelahiran sang Nabi akhir zaman, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alimil ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, termasuk para pejabat pemerintah, sipil maupun militer, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita kumpulnya di sini mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengingat Allah, semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin mulia kita menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Petani yang nyangkul di sawah, ingat kepada Allah, mulialah petani itu. Pedagang, ingat kepada Allah, mulialah pedagang itu. Pemulung, ingat kepada Allah, akan mulialah orang itu, pemulung itu. Pejabat yang ingat kepada Allah akan mulia di sisi Allah dengan sababiah ingat kepada Allah. Berarti Allah tidak akan pernah melihat johiriah kita. Pejabatkah kau, orang kayakah kau, siapapun kau, gagah, tampan, cantik, kalau tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala akan hina menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, benar. Iya ngomongnya Sunda apa Melayu?
Iya banget, nah aya banget Jawa, aya banget Sunda, ada wajahnya wajah orang Afrika. Di pinggir saya kiri kanan wajah orang Afrika semua. Bahkan yang di kanan mah ini orang planet Mars. Kita dulu punya guru besar Al-Maghfurlah Aba Uci, mempunyai murid yang masih tertinggal ini udah nggak diaku sama Al-Maghfurlah. Sama saya dibawa ke sini mau diwakafkan sama orang sini. Ibu-ibu mau nggak ya nerima Haji Pendi? Eueuh nu daekeun. Ya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ada yang hina. Sudah didesain Allah bahwa makhluk itu hina. Siapa? Hewan-hewan, binatang-binatang, ayam, kambing, kerbau, dan lain-lain itu adalah makhluk hina. Jelas? Ada makhluk yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk celaka, setan, iblis, genderuwo. Ayah tahu genderuwo? Tahu? Badannya hitam, rambutnya putih semua. Jadi berarti saya bawa genderuwo. Itu didesain oleh Allah makhluk celaka, pasti di neraka cicingna. Jelas? Ada enggak keterangan bahwa setan akan masuk surga? Setan akan masuk surga, iblis bakal masuk surga, ada enggak? Setan, iblis pasti ke neraka, sudah didesain oleh Allah celaka. Ada yang Allah ciptakan makhluk mulia, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk sempurna. Kita lah manusia, laqad khalaqnakum. Hei Haji Pendi, teruskan ayatnya. Saya nggak mau sombong. Nggak mau sombong, tebecus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang betul-betul sempurna. Kitalah manusia yang diciptakan Allah benar-benar sempurna. Alhamdulillah. Jelas? Bu, merasa jadi manusia, apa merasa jadi kambing, apa merasa jadi setan, apa merasa jadi malaikat? Jelas? Benar jadi manusia. Bapak-bapak sebelah kanan, merasa jadi manusia, apa merasa jadi kambing, apa merasa jadi malaikat, apa merasa jadi setan? Alhamdulillah. Yuk kita lihat. Setan kerjaannya ini selalu main TikTok aja. Itu kerjaan setan. Kalau manusia yang mempertahankan kemuliaan manusia dan kesempurnaan manusia yang mengikuti ajaran sang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
selalu memegang tasbih, berzikir, bertahmid, bertasbih, bersolawat, itu manusia. Tapi setan selalu main tiktokan, selalu main slot. Ada enggak? Ayo wah di dia. Berarti manusia apa setan? Mulai ngaku kori. Ya Allah ya Rabb. Sadarkan diri orang. Yuk kita pertahankan kita sebagai manusia yang dimuliakan Allah, manusia yang betul-betul sempurna. Pertahankan kesempurnaan, pertahankan kemuliaan, insya Allah akan dimuliakan Allah subhanahu. Lamun orang nuturkan setan, setan geus didesain ku Allah dicicingkeun di neraka. Lamun aya petani nuturkan setan, berarti petani naon eta? Pedagang nuturkan setan, pedagang naon? Pejabat nuturkan setan, pejabat naon? Pan setan kabeh. Ulah-ulah ieu mah ieu jelmaan anu di kuburan. Jadi setan. Ya Allah ya Rabbi. Salamatkeun, yuk kita selamatkan diri kita. Jangan sampai terjerumus oleh pekerjaan setan. Kita akan menjadi setan. Kalau kita akan menjadi setan, akan terjadilah celaka di neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Naon deui kiai wiridan setan? Sok WA-an, WA-an ka mantan ka bogoh baheula, bikin grup, terus mantan itu kan masuk grup juga, akhirnya kan terus sering kontekan, jadilah CLBK, cinta yang belum kelar. Geus aki-aki jeung nini-nini dilanjutkan blow on luar biasa. Geus bau taneuh. Ta eta mazhab ieu Kiai Haji Supendi BF. Aki-aki gaul dong. Aki-aki gaul. Ya Allah ya Rabbi. Ngarasa kita merasakan jadi manusia, bangga bahwa kita sebagai manusia ternyata pekerjaannya pekerjaan setan, akan terdampar kita celaka. Maka setan dikutuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang jadi manusia mulia dan sempurna akan terbawa terkutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Jelas. Masya Allah. Tadi kita udah dengar pidato Bapak Lurah kita, Bapak Ahmad Yani, tapi itu pakai jenderal, lain jenderal Ahmad Yani. Ya Allah, termasuk kita dengar juga Pak polisi, bahwa Babinsa, bahwa termasuk Binamas. Ini bahayanya HP luar biasa. Eta HP teh ya adalah wiridan setan. Jelas. Tapi lurah HP na gede luar biasa. Polisi gede. Ya Allah ya Rabbi. Kuduna lamun ulah mararake HP nya lagi ulah make HP. Bener. Cak jenazah bener. Ya kan? Tapi kan buntu informasi. Cak lurah kumaha ieu pan ieu teh Masya Allah kami deuk ngadata rangda. Rangda nu kolot maksudna lain nu ngora. Ya Allah ya Rabbi. Ketika sang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang kunci surga, ana patihu babil jannah, akulah pemegang kunci surga.
Nabi Allah Adam dan umatnya, walaupun dulu hidupnya paling dulu, dilanjut generasi Nabi Allah Nuh alaihissalam, kemudian generasi Kangjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, terus secara estafet sampai Nabi Allah Musa, sampai Nabi Allah Isa, terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap mereka walaupun hidup lebih dulu tidak bisa masuk surga lebih dulu. Kenapa? Kunci surga dipegang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun umatnya akan terlebih dahulu bareng masuk surga dengan Nabi kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Begitu kunci itu dibuka, Masya Allah, ada seorang ibu-ibu langsung lari ke depan, hampir mendahului sang baginda masuk surga. Ia ditewak ku malaikat. Pelanggaran. Tahu pelanggaran? Hei bu, dari mana? Saya dari kampung Mekarjaya. Dari Mekarjaya? Iya. Kenapa? Mau langsung masuk surga? Siapa kamu? Saya orang Mekarjaya. Terus saya dulu ditinggal oleh suami. Terus saya mengurus anak-anak. Walaupun sudah tidak ada suami, anak-anak itu masih kecil, saya urus. Terus sampai dewasa. Saya didik anak-anak itu. Maka saya langsung pada saat itu suami meninggal, saya mengurus anak-anak yatim. Maka saya diperkenankan oleh Allah untuk lebih dulu ke surga. Maka oleh sang Nabi dipegang, orang yang selalu memperhatikan para yatim-yatim berangkat menuju surga. Maka sang baginda berkata, anak saya wakafilul yatim kahatain fil jannah, seperti inilah di surga, telunjuk dan jari tengah ini barang ke surga. Insya Allah ketika kita mengurus anak-anak yatim bisa bareng ke surga dengan Nabi kita Muhammad. Jelas. Masya Allah, Haji Pendi nyana lainan ngurusan yatim, ngurusan mana yatim? Gaul. Kan dititah nak kasih sayang ka yatim diusap, yatim tia usapan eta teh usapan kasih sayang, tapi kunaon anu diusap nak mana? Wajar lah S2 na lah. Wajar S2, naon eta S2? Fufu. Ji. Ondo aki-aki. Teu beres. Ya Allah. Ini dibuka oleh Nabi kita. RT nu ngurusan yatim pasti RT bakal ka sorga na bareng jeung Kangjeng Rasul. Lurah anu ngurusan yatim insya Allah lurah masuk surganya bareng dengan baginda Rasul. Pengusaha yang memperhatikan yatim insya Allah bareng dengan Rasul ke surga. Amin. Maka insya Allah yang hadir di sini kita semua orang-orang yang peduli terhadap yatim-yatim, insya Allah bareng ka sorga. Amin. Ya Robbal, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat Allah ya Nabi salam, alaika ya Habib salam, di tengah-tengah kuburan iya aya masjid kan megah luar biasa. Pak Kiai masjid apa namanya?
Raudatus Sa'adah, perkebunan yang membahagiakan. Masya Allah, Raudatus Sa'adah. Kapalnya gua lede. Ya Allah ya Rabbi. Ketika azan dikumandangkan di masjid Raudatus Sa'adah, ibu bapak coba perhatikan, ada enggak ayam yang sholat ke masjid? Kambing begitu mendengar azan sholat ke masjid, ada enggak? Kerbau ke masjid, ada enggak? Pasti enggak ada. Pantaskah ayam tidak sholat? Pantas. Kambing tidak sholat? Pantas. Kenapa? Karena kambing sudah didesain oleh Allah makhluk yang hina. Jelas? Jelas? Pantas mbek mah teu sholat, kebo mah teu sholat, karena memang sudah didesain makhluk hina. Tapi ada tetangganya Pak Kiai mendengar azan enggak sholat, sama dengan apa? RT na teu sholat sarwajeng naon? Lemun lurah teu sholat sarwajeng naon? Pedagang teu sholat sarwajeng naon? Ieu di kampung Mekarjaya aya eueuh nu teu salat. Ada enggak yang enggak sholat? Berarti sama dengan apa? Mulai kan? Ngerasa enggak kita manusia apa kambing? Asana embek kabeh. Pantesan saya masuk ke sini agak bau-bau kambing. Bangga kita sebagai manusia, bangga kita mempunyai jabatan, bangga kita mempunyai harta, tapi ternyata kita tidak sholat, sama dengan kambing. Maka jangan aneh kalau Allah hinakan kita, padahal kita sebagai manusia, makhluk sempurna, makhluk mulia, karena mengikuti jejak langkah daripada binatang-binatang, kita terdampar menjadi hina. Na'udzubillah. Jelas? Kambing bisa dipotong enggak? Bisa kan? Maka kalau ada yang enggak sholat, tangkap potong. Kayaknya Pak Kiai kalau enggak ada yang enggak sholat dipotongin di sini kayaknya habis. Ya Allah ya Rabbi. Yuk pertahankan kita sebagai manusia, makhluk mulia. Pertahankan kita sebagai manusia, makhluk yang sempurna. Maka ajaran sang Nabi mari kita laksanakan, supaya kita melaksanakan sholat. Insya Allah dengan sholat kita akan dimuliakan Allah Subhanahu. Lamun geus dimuliakan, maut pasti bakal ditempatkan di tempat anu mulia, naon? Surga Allah Subhanahu. Mudah-mudahan orang kabehan ka sorga, amin. Ya Allah ya Rabbal. Jelas? Jelas? Sorga tempat jelema anu enggon salat, neraka tempat jelema nu tilok salat. Kira-kira iya di Mekarjaya masyarakat aya moal 1000. Ada enggak? Misalnya 1000 yang sholat setengahnya aja 500, ada enggak? Mulai rada culak cilik. Kata ibu-ibu, suami saya enggak sholat Pak Kiai. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Maka ketika kita mengikuti ajaran sang Nabi, kita bakal keangkat kemuliaan. Tah kuari lamun dicek, Masya Allah, asana meureun sakian persen anu salat, tapi tetap kan orang hayang ka surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dicek, Masya Allah, banyak permaksiatan yang kita lakukan, tapi kan tetap kita ingin ke surga.
insya Allah dengan hadir di malam ini takziman wa takriman mengagungkan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jabaniyah akan malu untuk menyiksa kita karena kita pernah duduk mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insya Allah kita bakal ke surga semua. Yuk kita bersolawat kepada Nabi. Salatullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah ahlil badri ya Allah. Mantakan urang lobakeun maca solawat ka Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah keberkahan ini akan memenuhi keluarga kita, memenuhi kampung kita. Ketika nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tempo dulu Allah sudah mengenalkan nabi akhir zaman. Maka jumlah nabi yang 124.000 nabi, yang pangkat Rasul 313, yang dicantum dalam Al-Quranul Karim 25, tidak ada satupun nabi yang tidak dikenalkan Allah Subhanahu wa taala tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribuan tahun dulu Nabi Adam diturunkan ke bumi, kemudian terus beranak pinak sampai ribuan. Semua putra putri Nabi Adam sudah dikenalkan Allah tentang Nabi akhir zaman. Di zaman Nabi Allah Idris, di zaman Nabi Allah Nuh, semua umat sudah dikenalkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman. Problem kehidupan akan sama. Baheula nu kalilit hutang geh aya. Baheula kuari aya. Masya Allah pan ieu beungeut kalilit hutang kabeh. Jelas kah? Ulah nu diharandap tah nu digigireun kula ge sarua. Ya Allah, dulu problematik sama. Aya anu enggeus usia teh dewasa tapi can boga pasangan, jomblo. Euy. Aya eueuh nu ngajomblo. Mudah-mudahan awawe menang pasangan anu soleh, amin. Anu lalaki menang pasangan anu solihah, amin. Iya kan problem luar biasa. Sama tempo dulu juga problem diberikan Allah Subhanahu wa taala, sulit usaha. Dibere modal bangkrut be, datang ke bebiakan hese luar biasa. Dagang bangkrut, kuli dipecat deui, di PHK. Balangsak luar biasa. Allah memberikan solusi dan solusi. Hai, yang terjepit masalah, maka bertawasullah ke Nabi akhir zaman. Banyak dulu yang bertawasul kepada Nabi akhir zaman. Ketika kita tidak diberikan, belum ada jodoh, ya Allah berikan aku jodoh dengan keberkahan Nabi akhir zaman. Ya Allah mahmurkan rizki dengan keberkahan Nabi akhir zaman.
dan sebagainya. Masya Allah, Allah kabulkan. Nabi kita belum lahir, orang-orang dulu sudah bertawasul. Iya kabeh ku Allah diberikan solusi-solusi. Masya Allah, alhamdulillah mereka terjawab solusinya dulu. Komo urang iya ayat di masa Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yuk kita selalu bertawasul. Insya Allah problem naon benu ayat di awak urang iya ku Allah Subhanahu Wa Taala diselesaikan, diijabah ku Allah, amin. Mudah-mudahan nu boga hutang kabayar hutangna, mudah-mudahan nu usahana merosot ditaikeun deui ku Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan nu bucan boga pasangan dibere pasangan ku Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amin. Mudah-mudahan negeri kita tercinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan sang Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kedamaian oleh Allah, amin. Diberikan kesuburan oleh Allah, amin. Diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, intina yu urang saling memperhatikan, ternyata memperhatikan yatim gede jasa ganjarana, ternyata memperhatikan fakir miskin gede jasa ganjarana, ternyata orang bersolawat luar biasa mengikuti ajaran Nabi orang, ia adalah mempertahankan kemanusiaan. Jang sahabai karena Allah tidak melihat johir kita, tidak melihat engkau pejabat, tidak melihat engkau adalah rakyat, tidak melihat engkau adalah orang kaya, tidak melihat engkau adalah orang miskin. Yang Allah lihat siapa yang paling takwa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, itulah orang yang paling dekat terhadap Allah. Orang yang dekat adalah orang yang paling mulia. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Bibarakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lobakeun maca shalawat teu kudu panjang-panjang nu pendek bae. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikuti bareng-bareng, kemudian nanti saya ijazahkan secara umum. Ketika saya mengucapkan ajaztukum, jawab dengan qabiltu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ajaztukum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa dibeli sholawat itu melalui bilangan 4.444 mau berapa hari, minggu atau bulan saja ya. Misalnya satu hari ini kita dapat 50, besoknya dapat misalnya 20, tambah terus. Nanti setelah kita dapat bilangan 4.444 baru kita dawam sesuai dengan keinginan kita ya.
habis sholat baca misalnya tiga kali atau 11 kali, silakan sesuai dengan kesibukan masing-masing. Yang penting kita memperbanyak sholawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan kita banyak bersolawat, segala urusan selalu diperhatikan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah orang yang selalu banyak membaca sholawat tidak akan diberikan kesulitan oleh Allah, selalu diberikan jalan keluar ketika kita ada kesulitan apa aja. Insya Allah ku Allah selalu dilindungi, diberkahi, amin ya robbal. Dicukupkan sakieu, mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan aya barokahna. Hadanallah iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.